Terima kasih udah klik video ini. Sebelum nonton, please tekan tombol subscribe. Please pakai banget. Karena subscribe itu gratis, guys. Gratis. This. Tidak dipungut biaya. Aku kasih deh 5 detik buat subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih banyak kawan-kawanku sekalian. Silakan menonton. Semoga bermanfaat. Everything ketemu lagi di channel yang terasik, terakses, terbuahana. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya itu sudah banyak banget dibahas oleh youtuber, tapi aku mau buat lagi karena mungkin ini versi sedikit berbeda. Ya, itu dia adalah cara cepat belajar bahasa Inggris secara otodidak tanpa les. Dan caranya itu nggak banyak. Nah, kenapa aku pengen buat ini? Karena jadi akhir-akhir ini guys, aku tuh baru nonton channelnya, ya you know lah, Vicky Naki ya. Channel yang luar biasa itu, yang calonnya suami orang itu guys, yang luar biasa ya, yang bisa banyak banget bahasa. Dan sekedar informasi, kalau channel Vicky Naki ini cuma dalam waktu 1 bulan, tapi dia bisa menghasilkan subscriber tuh lebih dari 600.000 lebih. Buat channel kayak gitu guys, nggak perlu lama-lama udah 600.000 subscriber. Nah terus sekarang aku lihat komen-komennya gitu, dan banyak banget di komennya tuh yang kayak aku terkejut sih sendiri, like komennya yang mereka kayak auto tobat gitu karena sering bolos bahasa Inggris dan pingin juga kayak Vicky Naki mencari jodoh mereka. Siapa tahu jodoh mereka tuh di luar negeri gitu kan ya. Mungkin itulah rahasia kenapa mereka selama ini jomblo. Mungkin sebenarnya aku juga kali. Nah, jadi aku sini mau buat kayak semacam secara otodidak gitu kan, belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa aku mau buat video yang aku bilang secara otodidak tanpa les? Karena memang ini berdasarkan dari pengalaman aku sendiri yang memang bisa bahasa Inggris itu tanpa les. Sebenarnya ada les, tapi lesnya tuh nggak berhasil gitu untuk mendidik aku supaya bisa bahasa Inggris. Tapi memang akhirnya belajar otodidak lah yang membuat aku supaya bisa bahasa Inggris. Walaupun ya nggak terlalu ahli banget, nggak terlalu halus, nggak terlalu expert, tapi setidaknya adalah modal untuk bicara sama orang luar negeri, cukuplah modalnya gitu. Nah, salah satu keistimewaan dari cara-cara aku ini itu karena aku dari pertama ya, dari dirinya aku sendiri itu aku orangnya memang bukan orang yang expert mempelajari bahasa gitu. Jadi susah memang untuk memahami bahasa itu adalah pelajaran yang sulit gitu bagi aku sendiri gitu kan. Nah, kemudian kedua, aku juga dari lingkungan bukan orang lingkungan yang pandai bahasa Inggris, bukan orang lingkungan yang suka belajar bahasa Inggris, bukan. Tapi memang ini semuanya itu proses dari diri aku sendiri gitu. Nah kemudian juga yang ketiga, aku tuh memang udah pernah les tapi nggak berhasil lesnya gitu. Nah jadi di sini aku tuh mau klarifikasi, mau ingin mengatakan sama kalian yang ingin pintar bahasa Inggris, untuk belajar bahasa Inggris tuh kalian nggak perlu les guys. Kalian bisa belajar otodidak, kalian bisa belajar sendiri tanpa perlu les, dan aku rasa caranya tuh lebih cepat daripada kalian harus les gitu. Yang keempat, aku tuh bukan orang yang nggak pernah dibully ketika berlatih bahasa Inggris. Jadi di sini kalaupun nanti prosesnya kalian ada dibully atau kayak di underestimate, kayak ngapain sih belajar bahasa Inggris, aku sampai pernah dibilang gini loh sama kawan aku, kenapa sih kamu tuh sibuk banget bicara bahasa Inggris gitu? Emang Mazaya nggak pernah itu ya, nggak mencintai bangsa sendiri? Coba lah pikir. Aku belajar bahasa Inggris bilang karena aku nggak mencintai negara aku sendiri. Pikirannya kuno banget kan. Jadi kalau misalkan nanti kalian latihan dari cara-cara yang aku buat ini, terus banyak orang yang meng-underestimate kalian, please nggak usah open, karena memang perjuangan itu nggak ada yang mudah ya. Perjuangan itu sulit semuanya, karena kalau misalnya perjuangan itu mudah, semua orang sudah bisa sukses guys, oke? But because perjuangan itu sulit lah, makanya ya susah jadi sukses gitu ya.
Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita check it out. Ini ada 4 cara belajar otodidak bahasa Inggris tanpa les. 1, 2, 3, 4, here we go. Nah, yang pertama itu adalah pahami grammar dasar. Nah, grammar dasar itu mungkin kalau ada orang yang bilang grammar itu nggak penting tuh hoax, sama sekali itu nggak mungkin ya. Karena grammar itu fungsinya untuk ngatur kata-kata kalian supaya bisa jadi kalimat yang bagus gitu, kalimat yang pas gitu. Mungkin sebagian mereka mengatakan kalau grammar itu nggak penting dikarenakan grammar kita orang Indonesia itu hampir sama dengan orang Inggris gitu. Hampir sama bukan sama ya. Kayak kita tuh pertama subjek dulu baru kata kerja, atau dari subjek dulu baru kata sifat gitu kan. Tapi bahasa Inggris ada ditambah to be-nya. Kalau kita kan misalnya kayak mau bilang kalau dalam bahasa Inggris you are beautiful gitu kan, kamu tuh cantik. Kita kan nggak ada to be gitu, langsung bilang kamu cantik udah beres gitu. Tapi kalau ada yang bilang grammar tuh nggak penting itu kayak kalian ngomongnya berarti berantakan dong. Kalau misalnya kalian mau bilang aku cinta kamu gitu dalam bahasa Indonesia dan kalian menganggap bahwa grammar itu gak penting, berarti kalian bakal ngomong kayak aku kamu cinta kan kayak amburadul gitu. Itulah fungsi grammar itu, kenapa grammar itu penting. Nah, hanya saja memang tidak semua grammar perlu dikuasai. Bagi aku sendiri, kalau misalkan ini memang tujuan kalian supaya bisa bicara sama orang luar negeri, aku rasa grammar yang aku sebutkan ini bakal cukup gitu. Yaitu dia 3 grammar dasar yang perlu kalian kuasai. Yang pertama ada simple present tense, simple past tense, sama present perfect tense. Nah, grammar 3 ini itu wajib banget kalian kuasai kalau kalian mau ngomong sama orang luar negeri. Beda cerita kalau misalkan kalian mau ikut TOEFL. TOEFL itu kan memang semua grammar ada ya, kayak simple present perfect tense, past perfect tense, simple ini, simple future juga gitu. Jadi kalau misalkan yang bertiga ini tuh bisa kalian kuasai itu wajib banget. Nah, kalau misalkan kalian tanya apa sih urutan dari 3 grammar dasar tadi yang perlu kalian kuasai, pertama yaitu adalah simple present tense. Kenapa? Karena memang kalau misalkan ngomong-ngomong simple present tense itu untuk ngomong-ngomong kehidupan sehari udah bisa kalian cuma bermodalkan simple present tense. Tapi bukan berarti simple past tense sama present perfect tense itu enggak berguna gitu. Karena ini kan aku nyimpulin 3 grammar dasar ini tuh selain dari pengalaman aku sendiri, juga karena aku sering nonton film gitu yang aku melihat di mana sih simple atau grammar yang sering dipakai sama mereka. Karena kalau dari aku sendiri, aku udah kuasai banyak grammar karena ketika aku sejak kelas 2 SD itu udah mulai start belajar grammar. Orang tua aku tuh pengen banget aku bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, salah satu cara aku untuk memuaskan mereka ya belajar grammar, karena susah speaking sama listening itu. Kok grammar kan cuma tinggal rumus gitu, habis itu aplikasikan rumusnya ke dalam contoh, cuma sesimpel itu kan. Nah, tapi untuk speaker sama listeningnya kan susah gitu. Makanya kalau grammar tuh aku udah banyak kuasai. Nah, tapi kan kalian pengen tuh ngomong sama orang luar negeri. Nah, jadi simple present tense ini kayak ngomong sehari-hari gitu. Simple past tense ini sering banget kalau misalkan kita tuh ngomong tentang cerita-cerita tentang kehidupan masa lalu. Itu tuh banyak banget dipakai sama mereka. Nah, kalau present perfect tense ini nggak kayak kalimat yang have you ever, kayak where have you been, itu kan pakai present perfect tense. Dan mereka tuh cukup sering pakai present perfect tense gitu. Kalau kalian sering nonton channelnya Vicky Nakit, maka dia tuh juga sering pakai have gitu. Nah, makanya aku bilang present perfect tense ini juga penting. Nah, jadi 3 grammar dasar yang perlu kalian kuasai itu adalah 3, simple present tense, simple past tense, sama present perfect tense. Itu wajib, obligation. Oke, next. Nah, yang kedua itu adalah rajin menulis bahasa Inggris. Pertama kan kita sudah menguasai grammar tadi kan, simple present, simple past, present perfect gitu kan. Selanjutnya yang perlu kalian kuasai itu udah kalian harus sering menulis. Kenapa? Karena kalau ngomong itu agak terlalu susah untuk cepat mengaplikasikannya dalam berbicara gitu. Cobalah kalian nanti latihan dengan kalian menulis, tapi kalian misalnya gini, kalian menulis tapi kalian juga latihan berbicara. Nah, dengan kalian latihan berbicara tanpa kalian menulis, pasti beda gitu, cepat ngomongnya tuh beda loh. Makanya di sini aku bilang menulis itu penting banget. Dan menulis ini juga adalah latihan otak kita itu untuk cepat mengaplikasikan grammar tadi itu ke dalam pembicaraan gitu. Nah, ketika kita nulis, kita kan udah
pastinya kita buatnya itu secara teratur gitu kan, menurut grammar gitu, enggak amburadul ngomongnya. Nah ini nih bisa melatih otak kita, nantinya pas kita ngomong juga teratur, enggak amburadul gitu guys. Coba nanti ya. Ini juga berdasarkan pengalaman aku ini kan mulai bisa bahasa Inggris itu ketika aku tuh masuk debat bahasa Inggris gitu kan. Nah aku kan belum bisa bahasa Inggris pada saat itu. Kayak aku bilang, aku cuma kuasain grammar, tapi aku nggak pandai ngomong. Aku juga nggak pandai listening gitu. Tapi mereka itu melatih aku dengan cara menulis dulu, nggak langsung berbicara gitu. Karena mereka tahu aku tidak mempunyai kemampuan dan berbicara bahasa Inggris. Tapi niatku ada gitu, niatku untuk bicara bahasa Inggris itu ada. Niat aku untuk masuk tim debat itu ada. Nah mereka melatih aku dengan cara menulis dulu gitu. Jadi menulis itu memang enggak aku lakukan pas latihan debatnya aja. Jadi aku sering nulis apa aja di rumah tentang argumen-argumen. Misalnya kayak di debat tuh ada yang hot hot topic kayak misalnya di debat tuh namanya motion debat. Jadi aku cari motion debat di dalam di internet. Kan bisa cari itu misalnya top 10 motion English debate motion, itu nanti keluar. Nah nanti aku pilih salah satu, terus aku tulis gitu argumennya. Memang aku tulis, nggak langsung aku bilang. Contohnya misalnya this household ban homework gitu kan, nanti aku tulis positifnya apa, aku tulis negatifnya apa. Dan itu memang lama. Kenapa? Pada saat itu aku belum pandai bicara bahasa Inggris, jadi sebentar-bentar aku kayak Google Translate gitu. Misalkan sehari itu aku biasa selesaikan satu mosi debat pada saat itu ya, pada saat aku belum bisa bicara bahasa Inggris gitu. Coba, boleh kalian coba, dan aku saranin banget untuk menulis dulu sebelum kalian latihan berbicara, karena nanti bakal terbawa sendiri gitu. Nah ini tuh kan cara cepat ya guys. Jadi aku mohon semua yang aku bilang tadi, dari yang pertama, yang kedua ini juga menulis itu untuk kalian terapkan gitu, supaya hasilnya tuh nampak gitu. Nah, di sini juga kan nanti di menulis bahasa Inggris ini kan bisa nambah grammar gitu, sekalian menulis gitu. Karena nanti kan apalagi sekarang ya, Google Translate itu udah bagus banget mentranslate-nya dibandingkan zaman aku dulu. Itu aku rasa kayak agak nggak teratur gitu deh. Tapi sekarang itu udah bagus banget Google Translate. Jadi kalau misalkan kalian mau ngucap ketika kalian nulis, pasti kan akan terpikir, kalau aku mau bilang kayak ini kayak mana ya. Kalau aku misalnya mau bilang apa yang terjadi, atau ada aja muncul gitu kan. Nah karena posisi kalian juga masih dekat Google Translate, jadi cepet gitu. Karena kan kalau misalnya kalian ngomong, alah nanti aja cari, kalau misalnya kalian ada kata-kata yang nggak tahu gitu kan, nanti aja dicari gitu kan, aduh malas gitu kan, karena jauh jaraknya dari HP atau laptopnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian lagi dalam posisi menulis, berarti kalian lagi dalam posisi yang gimana ya, yang teratur gitu, yang memang laptop itu ada di samping kalian, sehingga tidak ada alasan cengkrek tuh yang lo malas kali aku cari bahasa Inggris ini apa, aduh malas banget aku malas gini gitu. Jadi ketika ada terpikir apa ya bahasa Inggris ini gitu kan, langsung bisa dicari gitu. Makanya cepat nambah grammar sama vocabulary-nya. Nah makanya aku tuh, kok kalian lihat nanti kalian nonton sampai habis, metode aku tuh nggak ada yang namanya vocabulary gitu, karena nggak bisa nambah vocabulary. Aku pernah dapat les yang cuman nambah vocabulary-nya, dan sampai sekarang tuh nggak ada mempan. Bukan sampai sekarang ya, sampai sebelum aku mulai menerapkan metode yang aku terapkan ini tuh nggak mempan. Tetap mempannya itu ya pas aku mau ngomong atau pas aku menulis ini, itulah baru aku nambah vocabulary baru. Kalau kalian mau cepat-cepat ketemu jodoh kalian yang di luar negeri, kalian harus cepat-cepat juga aja laksanakan metode ini ya guys. Resiko nak kacamata ya. Hello everyone, everywhere, every time, everything. Hello everyone, every time, everywhere, everything. Ketemu lagi di channel yang satu akses terbuah hana. No, ikaw no. Aku kurang lancar. Ini ketemu lagi di channel